Pemirsa, dari lokasi ini saya akan mengunjungi satu gedung yang berada di Jalan Asia Afrika Bandung. Dan di dalam gedung tersebut ada sebuah sumur yang dikenal orang dengan nama Sumur Bandung. Gedung yang letaknya berdekatan dengan Kali Cikapundung ini menyimpan begitu banyak cerita misteri. Mulai dari cerita yang berlatar belakang zaman Kerajaan Pajajaran sampai dengan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Balai Sumur Bandung teh kan ngaran lagi di Tatar Sunda ayana. Selamat malam pemirsa, masih bersama saya Arseti dalam tayangan Percaya Nggak Percaya. Dalam 30 menit ke depan saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan dua segmen yang akan kami berikan untuk Anda. Dalam alam lain dan di balik misteri. Benarkah sebuah benda mati memiliki roh seperti makhluk hidup? Benarkah benda-benda mati tersebut mempunyai kekuatan magic? Lewat alam lain kami akan berikan untuk Anda. Balai Sumur Bandung terletak di Jalan Cikapundung, yang dilewati pula oleh aliran air dari Kali Cikapundung. Cerita misteri yang beredar mengenai Balai Sumur Bandung ini erat kaitannya dengan aliran air dari Kali Cikapundung ini. Alkisah pada zaman dahulu kala ketika Kerajaan Pajajaran masih bertata, disinilah titik utama mata air yang menjadi urat nadi perairan di negeri itu. Dan disinilah terletak istana utama Kerajaan Pajajaran. Konon, di istana ini terdapat sebuah tempat yang disediakan khusus untuk minum kuda-kuda yang menarik kereta kerajaan. Seiring dengan perubahan zaman, berubah pula lah keadaan sekitar titik mata air ini. Namun, hanya fungsinya lah yang tidak berubah. Penduduk setempat pada masa itu menggunakan keberadaan mata air ini sebagai sumber kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun begitu, banyak orang yang mengambil air di sini. Namun, air yang mengalir dari mata air ini tidak pernah berhenti, tidak pernah surut. Maka dari itulah, akhirnya dibuat sebuah sumur. Jadi catatan itu, Balai Sumur Bandung teh kan ngaran lagi di Tatar Sunda ayana. Pada saat ini, Pak Kusnadi sebagai mediator leluhur dari Balai Sumur Bandung ini menekankan bahwa sumur ini bukanlah lokasi yang menyeramkan. Karena sumur ini adalah tempat yang sakral di mana diyakini bahwa sumur ini adalah asal mula berdirinya kota Bandung. Secanggih apapun teknologi di zaman modern seperti ini, ternyata cerita misteri memang membuat orang menjadi sangat penasaran. Apakah Anda termasuk salah satunya? Bersama rekan saya Harsa, kami ingin mengajak Anda untuk menceritakan kejadian di balik misteri berikut ini. Pemirsa, dari lokasi ini saya akan mengunjungi satu gedung yang berada di Jalan Asia Afrika Bandung. Dan di dalam gedung tersebut ada sebuah sumur yang dikenal orang dengan nama Sumur Bandung. Misteri apa yang terdapat di Sumur Bandung tersebut? Ikuti perjalanan saya. Disinilah titik 0 derajat atau titik nadi kota Bandung berada. Di gedung yang bernama Balai Sumur Bandung. Gedung yang letaknya berdekatan dengan Kali Cikapundung ini menyimpan begitu banyak cerita misteri. Mulai dari cerita yang berlatar belakang zaman Kerajaan Pajajaran sampai dengan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Maka dari itu, banyak warga setempat yang menganggap bahwa gedung ini sangat angker dan dipenuhi oleh bermacam-macam sosok makhluk halus. Pak Leo, kita sekarang berada di gedung di daerah Cikapundung. Nah, di gedung ini juga ada kabar bahwa di dekat yang kita berdiri ini ada lift
dan di dalam lift ini pernah terjadi satu kejadian yang tragis. Dan di sini juga sering munculnya ada noni-noni Belanda. Nah, kita akan coba membahas cerita ini dan kita juga akan langsung ngobrol dengan salah seorang saksi yang pernah mendengar juga cerita dan mungkin dia juga pernah melihat. Kita langsung ke sana ya Pak Leo. Selamat malam Pak Heri, apa kabar? Ini Pak Leo. Pak Heri bisa tolong ceritakan, kita ada di depan lift ini langsung dan kita mungkin bisa tanya sama Pak Heri kejadian apa sebenarnya yang terjadi di dalam lift yang ada di gedung ini. Silakan Pak Leo. Mungkin kejadian tragisnya ya sekitar tahun 1950 ke bawah lah itu. Itu kan dulu itu gedung ini kan GBO ya. Ya. Istilahnya dulu gedung Belanda lah. Di sini terjadi kejadian tragis yang istilahnya sampai merenggut nyawa si Orang yang ada di orang dalam. iya gitu. Karena seperti apa kejadian, bisa tolong diperjelas? Kejadiannya karena macet itu dia. Oh, liftnya macet. Nah, ya? macet sampai kan dia jatuh ke bawah gitu. Putus ya kabelnya. Nah, kalau Pak Heri ini sendiri sudah pernah melihat dengan mata kepala pemunculan dari makhluk ini atau pernah dengar ceritanya aja Pak Heri? Kalau masalah pemunculan kita sih belum pernah ya Pak. Cuma kalau merasakan keberadaannya, kita istilahnya apa tuh terkontak, terdeteksi. Seperti merinding bulu kuduk itu kita sudah merasakan bahwa di sekitar sini kita ada gitu. Ini menurut Pak Leo cerita dari Pak Heri ini sendiri gimana? Mungkin ada penjelasan sendiri dalam dunia supernatural ini. Benar itu, apa yang dikatakan Pak Heri itu saya sependapat dan saya setuju sekali bahwa goib itu kan memang diciptakan oleh Allah. Betul. Dan ada di sekeliling manusia. Nah, persoalannya sekarang ini adalah bahwa kita berbeda alam dengan mereka. Nah, yang menjadi fenomena spiritual dengan jatuhnya lift ini segala macam, mungkin pada zaman itu semacam peringatan untuk orang-orang yang hidup pada zaman itu tentunya. Peringatan lewat katakanlah noni Belanda ini yang kebetulan dijadikan satu tumbal, kita katakan begitu. Tapi kalau saya melihat juga gedung ini sendiri dulunya digunakan, mungkin yang tadi Pak Eri katakan itu sebelum tahun 50-an itu, kalau saya bilang markas pertahanan Belanda ya, dan banyak kejadian-kejadian yang mungkin mengingat zaman perang dulu, sehingga ada tadi Pak Eri katakan ada lorong bawah tanah dan lain sebagainya yang mungkin juga memakan korban jiwa, namanya juga perperangan ya, semacam itu ya. Jadi kalau saya pikir akhirnya dari situ fenomena munculnya kejadian-kejadian misterius itu ya mulai gitu. Di satu sisi ini juga satu titik pusat kalau saya bilang ya di daerah sini, mengingat di sini ada satu tempat ataupun merupakan apa istilahnya tempat titik nol derajatnya Pak, bahwa disinilah kota Bandung tuh bermula. Pak Leo, mungkin Pak Leo bisa ceritain lagi nih secara dari pandangan supranatural mungkin urutan kejadian bagaimana lift yang waktu ini zaman Belanda itu bisa putus, terus orang yang di dalamnya bisa sampai meninggal dan akhirnya dia muncul lagi nih memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang bekerja di sini. Saya berusaha dari tadi untuk masuk ya, untuk ya insya Allah untuk melihat secara ini. Tetapi memang yang terlihat di saya hanya penampakan seorang perempuan, tinggi badannya sekitar 168 ya, 168, 169, agak sedikit gemuk, rambutnya juga tidak terlalu panjang gitu. Ya, tapi dia memakai satu rok yang panjangnya di bawah lutut sedikit dengan motif seperti polos tetapi ada garis-garis tipis gitu ya, warnanya krem. Atasannya itu seperti kemeja tangan panjang begitu tapi motifnya bunga-bunga. Tapi bunga-bunganya nggak penuh ya, bunga-bunganya hanya di sekitar sini, ada kancing di depannya. Dia juga memakai penjepit rambut begitu, kayak bandu gitu, semacam itu ya, dan bawa tas. Nah mungkin ini yang masuk ke dalam lift ini. Umurnya sekitar ya 23 tahun. Kejadiannya itu 4:30 sore.
Jadi menjelang ba'da maghrib setengah 5 sore itu kejadiannya. Saat memang tempat ini masih sepi. Tapi dulu tempat ini saat kejadian itu tempat ini dipenuhi orang Belanda, nggak ada orang Indonesianya. Jadi saya lihat lalu lalangnya orang tuh orang bule semua gitu loh, orang bule semua. Jadi tidak start jatuhnya tidak dari sini, tapi dari lantai atas. Jadi itu putus slingnya, penahannya ke kabel bajanya itu dia terus langsung kempas ke bawah. Jadi dia meninggalnya karena lift itu terhempas dengan kecepatan tinggi. Jadi otomatis orang di dalamnya juga kan terlempar. Ada berapa orang sih sebenarnya di dalam lift itu, Pak Leo? Selain Hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri. Pak Leo bisa tahu siapa namanya, Pak Leo? Saya nggak dapat namanya. Oh, berarti terhempasnya tidak di sini, terhempasnya ada di bawah. Ini ada lantai bawah lagi ya Pak ya. Jadi ini tidak habis di sini lift ini. Masih ada satu lantai itu yang baru ngantem ke bawah, coba ngantem lagi ke bawah. Nah, itu di situ dia meninggalnya. Iya, sempat dilarikan ke rumah sakit kehabisan darah dan meninggal karena benturan yang sangat keras di kepala ya. Nah, kalau misalnya cerita soal sumur batu ini yang ada di lokasi di Sumur Bandung ya, maaf sumur batu bukan sumur batu, Sumur Bandung. Kita akan coba lihat awal gambar-gambar dari Sumur Bandung ini sendiri, bagaimana ceritanya. Kita akan ke lantai atas, kita lewat lift ini aja Pak Leo. Silakan, kita jalan langsung ya Pak Iri ya. Awalnya itu sumur biasa, ya fungsinya itu hanya untuk sebenarnya bukan untuk minum kuda ya. Di sini suka dipakai karena di sini alun-alun Pak, alun-alun Bandung. Kalau kendaraan dulu itu hanya delman. Jadi mereka kalau mau minum kuda ngambil airnya dari sini, itu menurut ceritanya. Dan ini dipakai sumber kehidupan masyarakat sekitar. Setelah ada pemerintahan, nah pada saat membangun PLN ini, gedung yang sekarang PLN ini, nah ini dibeton sama orang Belanda, pinggir-pinggirnya. Nah pada saat itu air sumur ini ditutup Pak, karena ditutup ini awalnya itu sampai dia nutup ini keluar air terus dan nggak tahan, mungkin pada saat itu air terlalu besar, jebol katanya. Pada saat itu saya dengar cerita dari orang tua sampai jebol, si lantai ini sampai jebol, sehingga dibuat saluran kemari, saluran dan ditampung di sini, akhirnya ke Cikapundung kalau dia meluap gitu. Itu jadi ceritanya tadi diceritain sama Pak siapa tadi namanya, Pak Epeng itu. Nah, menurut Pak Leo di pandangan supranatural Pak Leo sendiri gimana? Ya ini bahwa seperti tadi yang kita ulang di bawah dengan Pak Eri tadi, ini adalah titik balik 0 derajat, tempat munculnya pertama kali. Jadi saat itu tuh begini, orang menentukan zaman kerajaan Pajajaran dulu, menentukan kota pusat pemerintahan ya, itu kan kalau orang-orang dulu kan sakti mandraguna. Jadi mereka tuh menunggu dapat wangsit, dapat wahyu dan semacam itu. Nah, menurut salah satu petunjuk yang mereka dapat, sampailah mereka di lokasi Sumur Bandung gitu ya. Jadi saat itu diinikan dan secara goibnya timbul mata air dari situ, dan pokoknya singkat kata jadilah Sumur Bandung. Nah, mengingat sakralnya tempat ini, mengingat terhormatnya cikal bakalnya kota Bandung di sini, jadi wajar kalau memang karuhun ataupun sesepuhnya kota Bandung semuanya kumpul di tempat ini secara goibnya. Jadi kalaupun kemudian tadi tempat ini, ruangan ini mau diberi nama Geraha Sumur Bandung, tentu mereka keberatan. Geraha itu kan bahasa Sanskerta, bahasa Jawa dalam pengertian bukan Jawa Barat. Jadi pengertian geraha sendiri itu asing untuk telinga orang Sunda. Di Tatar Sunda tuh asing. Jadi sebaiknya menurut karuhun di sini diberi nama Balai Sumur Bandung begitu. Jadi kalau kita rasakan seperti sekarang Mas Harsa dengan saya dengan Pak Eri ada di ruangan ini,
memang terasa sekali suasana sakralnya, bahwa pada akhirnya yang muncul pada saat kita mengambil tayangan ini, memang yang saya rasakan secara pribadi, secara spiritual, adalah suasana sakral yang diakibatkan karena adanya fenomena sumur Bandung itu. Jadi yang bermunculan di sekitar kita sekarang ini bukannya si noni-noni Belanda atau apa tadi, yang terus terang saya sendiri kepengen sekali melihat mana gitu, tapi tidak muncul. Malahan yang muncul terus terang banyak sekali sebagian karuhun yang memang hidup pada zaman kerajaan ya, dengan kostum mereka, kebesaran mereka, dengan ada beberapa yang memakai jarik, memakai kain, saya lihat ya. Posisinya ada di mana Pak Leo? Oh, banyak Mas. Ini sekeliling kita ini ada beberapa yang saya lihat, ada yang didampingi dengan punggawanya, ada yang pakai tunggangan kuda putih, ada yang punya peliharaan macan putih ya, diberi makan langsung dari tangannya begini. Ini bukan main. Nah mungkin yang Pak Leo lihat ini, yang barusan Pak Leo lihat ini sama seperti yang kita lihat di lukisan itu mungkin Pak Leo? Semacam itu. Jadi kalau saya pikir memang tempatnya sendiri memang gimana ya, tempat kita berpijak nih. Kalau saya bilang, kalau seandainya bangunan ini tidak ada semua ini, makanya saya bilang bermunculan pusaka dan lain sebagainya. Jadi ini barometernya. Kasarnya ngomong begini, kalau suatu saat na'udzubillah bin dzalik terjadi satu musibah, tempat ini terendam, berarti Bandung habis. Begitulah, kurang lebih begitu gambarannya, semacam itu. Hanya pesan dari mereka, tolong dijaga kesuciannya, dijaga dalam pengertian di sini jangan disalahgunakan. Pak Leo, kita kembali dulu ke cerita yang ada di masyarakat ini, bahwa menurut masyarakat bahwa sumur Bandung ini yang menyimpan cerita menyeramkan. Tapi justru yang dijelaskan oleh Pak Epen adalah gedung inilah yang sebenarnya menyimpan banyak misteri. Mungkin kita akan ke lokasi di mana Pak Epen mengalami sendiri kejadian itu ya. Ayo Pak Heri, silakan diantar. Kebetulan saya itu waktu itu kebagian shift malam gitu. Shift malam bertiga sama kawan dua. Pada saat itu sambil nunggu, tiba-tiba ada yang datang dari sebelumnya ini. Beberapa kali saya dipanggil dengan suara pemimpin saya, padahal si pemimpin saya nggak ada dan tidak memanggil saya gitu. Dengan hati yang kesel, saya, siapa sih yang yang manggil-manggil begini? Kalau mau ketemu saya, ketemulah, saya bilang begitu ya. Tapi tiba-tiba sekitar jam 12:30 malam, saya nggak bisa tidur karena nungguin mesin, takutnya nungguin mekaniknya datang. Sambil mekaniknya datang, saya kan nggak bisa tidur. Teman saya tidur dua-duanya di kamar samping itu. Saya di lorong jalan itu. Dan tiba-tiba datang perempuan ya posturnya itu kayak orang Belanda, pakai baju long dress, pakai sepatu bot. Cuman dia nggak bisa memperlihatkan muka. Jadi mukanya itu ditutup rambutnya segini panjang, ditutup kayak begini, dikedepanin, seolah-olah malu, tertunduk malu gitu loh. Tapi lewat depan saya gini, pas di samping muka saya ini, sekitar setengah meter dari muka saya, pintu ke ruangan di mana teman saya tidur di situ. Nah tadinya saya memanggil-manggil, mau bangunin teman saya ini, karena mungkin kaget atau gimana, saya ketakutan atau gimana ya pada saat itu, sehingga saya tuh bicara pun nggak bisa gitu. Ya Pak Leo, tadi Pak Epen udah cerita bahwa di lokasi ini ya Pak Heri ya, terjadinya kemunculan si noni Belanda ini yang Pak Epen lihat ya. Nah menurut pandangan supranatural Pak Leo sendiri gimana Pak Leo? Ini memang daerah kekuasaannya noni. Dari mulai saya naik ke ruangan ini, jadi tadi saya minta Pak Heri tadi nemenin saya sebentar kan ke arah situ tadi, ke arah ruangan yang ujung itu. Saya melihat, tadi saya melihat dari arah sana dia muncul. Sekarang dia bisa melintas ke area sini, biasanya dia menghilang Di ujung itu ke arah kanan ya, ke kanan. Nah itu dia menghilang di situ biasanya. Tapi juga dia paling suka sekali di toilet ini. Ya karena toilet ini kan juga tempat yang lembab ya. Jadi memang tempat dia mobilitasnya dia ya. Ya, lalu lalangnya dia di
di sekitar sini gitu. Mungkin nggak Pak Leo, kalau misalnya dia masih ada di ruangan ujung yang Pak Leo bilang ini di lorong ini, ada penampakan dari dia menyenggol tanaman yang ada di sebelah situ, mungkin nggak Pak Leo? Soalannya begini, maka dari tadi saya jelaskan dengan Mas Harsa, malam ini pamor itu ketutup dengan Sumur Bandung. Oh, dengan cerita Ya, Sumur Bandung itu. dari kalau sebelumnya dengan seizin Allah kita pergi ke lokasi syuting, biasanya kita dapat penampakan, entah daun yang digoyangkan tiba-tiba ada suara glutak, lupuk apa. Malam ini sunyi senyap. Persoalannya apa? Yang muncul di sekeliling saya bukan si Noni itu, karuhun-karuhun itu tadi. Nah, kalau mereka itu kan atmosfernya kan lain, ya, suasananya tuh beda sekali. Jadi si Noni ini juga pamornya kan langsung hilang gitu, ketutup gitu. Jadi dia nggak bisa menampakkan atau memberikan tanda apapun. Paling hanya saya secara spiritual kebatinan merasakan dia ada di sekitar sini. Beda dengan tadi tempat di Balai Sumur Bandung, di gedung itu tidak saya lihat. Di sini saya lihat ada, tapi itu pun dia nggak berani muncul gitu. Nah ini Mas Arsa, Sumur Bandung yang saya maksud ya. Jadi bayangkan ada tempat ini begitu sakral ya, begitu banyak penampakan-penampakan goib yang sangat baik, sangat bagus perwujudannya. Jadi saya bilang sangat berbeda dengan apa yang sudah kita gali di atas tadi. Keberadaan gedung ya di sekeliling itu dengan keangkerannya, dengan mistiknya dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan apa yang ada di Sumur Bandung. Sumur Bandung ini memberikan satu fenomena spiritual tersendiri bahwa memang tempat ini begitu sakral. Jadi kita luruskan, sekali lagi saya ingin menekankan adalah salah kalau orang mempunyai persepsi bahwa Sumur Bandung ini angker. Jadi itu perlu kita luruskan bahwa keangkeran yang dimaksud itu bukan pada Sumur Bandungnya, tetapi adalah gedung di sekitar Sumur Bandung ini. Ini yang perlu diluruskan. Ya, pemirsa, percaya nggak percaya, Anda harus bisa menilai sesuatu dengan lebih objektif. Demikian pemirsa sedikit pengetahuan tentang dunia magic, mudah-mudahan bisa membuka jalan pikiran Anda untuk mengetahui bahwa ada alam lain di sekitar kita.